itu. Jadi Nah ini kan saya paham. jadi Saya paham. logikanya Sebentar. kenapa Saya paham. kemudian harus dilarang? Karena tidak Nggak ada izin yang direksi. melarang. Ini dia. Ini satu. Jadi apa dong namanya? Ini Dibatalkan. Ini menurut saya ini fitnah lagi. Enggak. Apalagi ini radikal, ini satu istilah yang sebenarnya sangat sumir dan tuduhan itu seolah-olah jelek. Apanya yang radikal? Ajaran yang radikal, pemahaman yang radikal, panitianya yang radikal, atau misalnya ulamanya yang radikal? Siapa yang radikal sih? Selalu tidak ada sebab atau variabel tunggal kenapa orang menjadi radikal. Ini saya kira ini misleading. Kalau dalam bahasa kekinian ya gagal paham. Kalau dalam bahasa kekinian ya gagal paham. Yang menurut saya ada fobia terhadap Islam, Islamofobia gitu ya. Dan Islamofobia ini sangat berbahaya. Ya, ini sebuah penyakit juga. Itu adalah konyol ketika orang mengatakan di Indonesia itu sekarang pemerintahnya fobi terhadap Islam. Sistem pemerintahan itu adalah sistem pemerintahan Indonesia itu adalah sistem Islamofobia. Saya bilang itu omong kosong. Tidak bijak bicara seperti itu. Ini bulan Ramadan, nggak usah digoreng-goreng, nggak usah diputer-puter kemana-mana. Lebih bagus kita fokus ya, masalahnya apa, kemudian kita selesaikan bagaimana solusinya agar masalah ini nggak menjadi kegaduhan-kegaduhan baru lagi gitu. Bulan Ramadan ini perlu kesejukan hati loh ya. Jadi jangan sampai ada politiking untuk urusan-urusan yang sensitif agama seperti ini. Ya, Ini malah makin berbahaya loh Pak. Polemik pengajian Ramadan di Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI sempat bikin heboh publik. Tuduhan radikalisme terkait pengajian yang sempat dilontarkan Komisaris Independen PELNI, Kristia Dede Budiarto, disorot. Demikian jadi pembahasan dalam program diskusi catatan demokrasi TV Ban dengan tema stempel radikal ulama dicekal. Islamofobia ini sangat berbahaya. Ini sebuah penyakit juga, ujar Fadli dalam YouTube TV Ban yang dikutip pada Rabu 14 April 2021. Ini saya kira ini misleading. Kalau dalam bahasa kekinian ya gagal paham. Yang menurut saya ada fobia terhadap Islam, Islamofobia gitu ya. Dan Islamofobia ini sangat berbahaya. Ya, ini sebuah penyakit juga. Itu adalah konyol ketika orang mengatakan di Indonesia itu sekarang pemerintahnya fobi terhadap Islam. Sistem pemerintahan itu adalah sistem pemerintahan Indonesia itu adalah sistem Islamofobia. Saya bilang itu omong kosong. Kenapa? Islamofobia itu di dalam teorinya yaitu satu pemerintahan yang benci kepada Islam atau takut kepada Islam. Oleh karena benci atau takut itu Islam harus disingkirkan dari proses-proses pemerintahan. Islamofobia itu ada di zaman Belanda dulu ada. Oleh sebab itu Islam menjadi terbelakang. Sekarang nggak ada, orang Islam semua yang memimpin negara. Yang korupsi juga orang Islam, bukan Islamofobia. Kalau dikatakan pemerintah kok menjadi orang Islam, itu orang Islam juga. Dan sama-sama mengatakan saya berjuang untuk Islam. Dia menyindir PELNI mestinya mengurus isu pelayaran. Namun, mencuat justru bukan karena prestasinya, melainkan menyangkut pengajian Ramadan. Ia heran, alasan Dede Budiarto yang menyebut pengajian itu belum dapat izin dari direksi. Menurutnya, BUMN jangan mengekrut buzzer, tapi seharusnya mengambil orang ahli sesuai bidangnya. Sayang sekali, sebuah BUMN yang dikenal menjadi sebuah objek pembicaraan bukan karena prestasinya, tapi karena ada komisaris independen yang mengatakan yang saya kira menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat yang tidak perlu. Dan justru akan merugikan PELNI sendiri, tutur politikus Gerindra tersebut. Giliran Irma menanggapi pernyataan Fadli, ia meminta Fadli jangan menuduh sembarangan soal komisaris diambil dari buzzer. Bagi Irma, pernyataan Fadli tak bijak dan hanya menggoreng isu PELNI hingga dapat perhatian publik. Sampai BUMN itu meng-hire buzzer, dan kalau yang kalau punya kompetensi. Kalau tidak meng-hire nggak usah disebut. Ini bulan Ramadan, Pak. Bukan. Dari Coba dulu deh saya lebih selalu bagus mengatakan, sedikit lah. Narasi yang Anda sampaikan ke publik tuh harusnya lebih bagus sedikit. narasi saya adalah narasi cari kebenaran. Lebih bijak. Sama saya ingin sampaikan kepada Fadli juga. Ini bulan suci Ramadan. Contoh beliau lah ya. Jangan suka menuduh-nuduh gitu ya bahwa BUMN ini istilahnya mengambil komisaris dari buzzer misalnya seperti itu. Itu menurut saya nggak boleh juga disebutkan sembarangan seperti itu. Menurut saya itu tidak bagus.
Tidak bijak, digoreng-goreng, diputar-putar kemana-mana. Lebih bagus kita fokus. Masalahnya apa, kemudian kita selesaikan solusinya bagaimana. Tutur Irma. Belum Irma selesai sampaikan tanggapan, Fadli memotongnya. Ia menekankan kapasitasnya sebagai anggota DPR, sehingga harus mengingatkan soal polemik pengajian yang tak perlu dimunculkan oleh seorang komisaris Pelni. Apakah yang bersangkutan itu mengurusi pelayaran nasional? Toh yang diurusi masalah pengajian? Dan ini menurut saya misleading dan memberikan message yang salah, apalagi di bulan Ramadan. Justru itu saya mau mengingatkan ya, saya sebagai anggota DPR harus mengingatkan, jelas Fadli. Fadli mengatakan sejak awal reformasi tak ada masalah dengan pengajian. Masyarakat bebas memilih ustadz yang disukainya dalam menyampaikan materi ceramah, kecuali memang ada latar belakang pelanggaran hukum terkait ustadz tersebut. Irma pun bilang paham maksud Fadli, sebab ia merujuk penjelasan Ketua MUI Ustadz Khalil Nafis, sehingga tak perlu diributkan oleh Fadli. Jadi nggak perlu juga disampaikan itu. Saya paham, tutur Irma. Lantas Fadli bertanya kepada Irma soal pengajian di Pelni yang dilarang. Kenapa harus dilarang? Kata Fadli. Siapa yang melarang? Ini dia menurut saya fitnah lagi, jawab Irma. Jadi apa dong dibatalkan? Tanya Fadli lagi. Irma menyampaikan tak ada larangan ceramah di Pelni. Ia sudah jelaskan hal ini di awal diskusi, pun ia juga merujuk penjelasan Ustadz Khalil Nafis. Tidak ada ceramah dilarang di Pelni, tidak ada penceramah yang dilarang di Pelni. Beliau sebagai Ketua MUI sudah mengatakan, ujar Irma. Fadli masih mempersoalkan komisaris Pelni Dede Budiarto yang menyatakan panitia pengajian dicopot karena terlibat radikalisme. Ia heran dengan cara tersebut. Merespon itu, Irma bertanyakan urusan Fadli karena pencopotan jabatannya adalah kewenangan internal Pelni. Kalau itu kan soal internal Pelni, apa urusannya dengan Anda juga, ujar Irma. Loh, saya kan pengawas, kata Fadli. Nggak bisa, Anda ngawas silakan ngawas, tapi ingat ya, balas Irma dengan sengit. BUMN itu milik negara, ujar Fadli lagi. Iya, tapi BUMN itu punya kode of conduct, BUMN punya legalitas.